mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler untuk memenuhi tugas akhir semester program khusus Hukum Diplomatik. Perkenalkan, saya Rina dengan NIM 0201 12182 Adapun yang akan saya bahas pertama itu mengenai definisi dari e-diplomasi, yaitu merupakan manfaat teknologi internet dan media komunikasi informasi yang mencakup penggunaan media sosial, situs web, dan juga alat digital lainnya untuk melakukan berbagai macam praktik diplomasi seperti dialog, politik, dan juga negosiasi dalam hal berkomunikasi dengan publik internasional, mempromosikan kebijakan luar negeri, dan juga membangun citra dan pengaruh negara di kancah global, serta meraih kepentingan nasional sebuah negara. Selanjutnya, ruang lingkup dari diplomasi itu sendiri, yang pertama ada diplomasi publik digital melalui media sosial dan juga platform digital lainnya, yang mana negara dapat menyampaikan pesan kebijakan luar negeri secara langsung kepada masyarakat internasional, yang memungkinkan interaksi dua arah, meningkatkan transparansi, dan juga membangun citra positif negara. Yang kedua yaitu manajemen informasi dan pengetahuan, di mana negara memanfaatkan teknologi digital untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menyebarkan informasi strategis. Hal itu mendukung pengambilan keputusan diplomatik yang lebih cepat dan berbasis data. Ruang lingkup selanjutnya itu ada diplomasi ekonomi dan budaya digital, yang mana platform digital itu digunakan untuk mempromosikan perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi, seni, dan warisan budaya antar negara. Hal ini mencakup penyelenggaraan forum bisnis virtual, pameran seni digital, kursus budaya online, dan juga promosi produk melalui platform e-commerce internasional. Dan yang terakhir yaitu keamanan siber dan perlindungan data. Dalam era digital, perlindungan data dan keamanan siber menjadi aspek penting dalam diplomasi. Negara perlu mengembangkan kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi data sensitif dan menjaga keamanan siber digital dalam konteks diplomasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh nyata penggunaan diplomasi digital. Yang pertama itu mempromosikan potensi pariwisata Raja Ampat, yang mana menggunakan branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia secara digital melalui website dan juga melalui beberapa platform media sosial lainnya seperti Facebook, TikTok, Twitter, dan Instagram. Nah, yang kedua itu ada tweet diplomasi, di mana para diplomat atau pejabat Kementerian Luar Negeri itu aktif di Twitter melalui akun media sosial mereka. Contohnya itu Menteri Luar Negeri Retno itu mengumumkan berbagai kegiatan yang dilakukannya, pandangan kebijakan dan kegiatan para diplomat dapat dilihat di Twitter melalui unggahan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri yaitu Ibu Retno melalui akun ini diplomasi atau melalui akun HPI atau akun UNSC untuk mengetahui kegiatan Indonesia di DKPBB. Contoh selanjutnya itu ada gastrodiplomasi, yang mana gastrodiplomasi itu sendiri itu merupakan bagian dari diplomasi publik yang dilakukan dengan memperkenalkan budaya kuliner suatu negara. Diplomasi gastro ini membantu Indonesia membangun reputasinya sebagai negara dengan warisan kuliner yang kaya, sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ada banyaknya negara yang menggunakan kampanye digital untuk mempromosikan budaya dan nilai-nilai mereka. Misalnya tuh inisiatif digital seperti Visit Britain atau Australia Culture Diplomacy, yaitu mereka menggunakan media sosial dan video untuk menarik wisatawan dan meningkatkan hubungan internasional. Next, itu ada dampak positif dari e-diplomasi ini tadi. Yang pertama itu menggunakan media sosial itu sebagai bentuk diplomasi digital untuk menjadi komunikasi ke beberapa negara dengan mengarah pada peningkatan keterlibatan dan kemajuan tujuan diplomatik. Salah satunya dengan mempromosikan negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk di bidang pariwisata melalui penggunaan video YouTube. Yang mana tadi contohnya Kementerian Pariwisata Indonesia dalam unggahan videonya pada Wonderful Indonesia demi meningkatkan nation branding Indonesia di tingkat lokal maupun global. Menurut Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi mengatakan ada 4 kegunaan dari diplomasi digital, yaitu menyebarkan pesan perdamaian sebagai alat untuk penunjang kerjasama ekonomi, sebagai alat pelindung warga negara, sebagai alat progresi pembangunan. Dengan hadirnya media sosial sebagai wadah diplomasi digital, para aktor diplomatik di dunia itu dapat
lebih mudah memenuhi perannya dengan memanfaatkan momen secara aktif untuk mengajar tujuan politik luar negerinya dan menunjukkan citra positif dengan membuat vlog, dan penggunaan saluran media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan platform lainnya. Adapun dampak positif selanjutnya, yaitu media sosial juga merupakan saluran utama dalam menjangkau populasi remaja dan tujuan utama dari upaya diplomasi publik saat ini. Selain itu, teknologi digital itu dapat sangat berguna dalam diplomasi publik di bidang pengumpulan informasi dan pemrosesan kegiatan konsuler dan juga komunikasi selama keadaan darurat dan bencana. Dampak positif selanjutnya itu biaya yang rendah dan kemudahan dalam akses platform media sosial membuat eh, diplomasi digital itu sangat populer di antara kedutaan dan kantor pemerintah lainnya yang menghadapi pemotongan anggaran dan tuntutan untuk meningkatkan keterlibatannya. Diplomasi digital juga tidak menggantikan diplomasi tradisional, melainkan dapat menjadi pelengkap. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan strategi diplomatik yang lebih komprehensif dan juga adaptif terhadap dinamika modern. Selanjutnya itu ada, selain tadi dampak positif, yaitu ada juga dampak negatif dari diplomasi ini sendiri, yaitu yang pertama adalah penyebaran misinformasi, serangan siber yang menargetkan infrastruktur diplomatik dan juga manipulasi media sosial oleh aktor non-negara, yang mana menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas internasional, contohnya pada peretasan komunikasi diplomatik selama pertemuan penting PBB, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan langkah-langkah keamanan siber yang kuat. Selanjutnya adanya ketimpangan akses, yang mana tidak semua negara itu memiliki infrastruktur dan juga sumber daya manusia memadai untuk memanfaatkan diplomasi digital secara optimal. Ketimpangan ini dapat memperlebar kesenjangan diplomatik antara negara maju dan juga negara berkembang. Dan ketiga, yaitu penggunaan media sosial dan platform digital yang terbuka dapat menyebabkan kesalahan komunikasi, interpretasi yang salah, atau over exposure yang merugikan posisi diplomatik suatu negara jika tidak dikelola dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu keterlibatan interaksi tatap muka. Itu memang keterbatasan interaksi tatap muka memang efisien, tetapi diplomasi digital itu tidak dapat sepenuhnya menggantikan nilai negosiasi tatap muka yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memahami nuansa diplomatik yang kompleks. Ketergantungan berlebihan pada komunikasi digital dapat mengurangi kualitas hubungan interpersonal antar diplomat. Dan terakhir, yaitu seiring dengan semakin terintegrasinya kecerdasan buatan atau AI, muncul berbagai masalah etika dan regulasi. Penggunaan AI akan mengotomatiskan keterlibatan publik, menganalisis interaksi diplomatik, dan memprediksi tren geopolitik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi. Meskipun AI menawarkan peluang efisien yang tak tertandingi, penerapannya harus dikelola dengan cermat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa diplomasi digital tetap menjadi kekuatan untuk kebaikan. Next itu adapun tantangan hukum yang muncul dari adanya diplomasi ini, yang pertama adalah keamanan siber yang mengancam serangan siber seperti peretasan, pencurian data, atau sabotase informasi yang menjadi tantangan utama yang dapat membahayakan kerahasiaan komunikasi diplomatik dan merusak hubungan antar negara. Keamanan data diplomatik yang disampaikan melalui platform digital harus dijaga ketat agar tidak disalahgunakan oleh aktor tidak bertanggung jawab. Regulasi internasional mengenai keamanan siber masih belum terstandarisasi secara global, sehingga sulit untuk mengatur dan menindak pelaku kejahatan siber lintas negara secara efektif. Terkait etika komunikasi, diplomasi digital menuntut standar etika komunikasi yang tinggi, termasuk kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan pendapat. Negara-negara harus menghindari penyebaran disinformasi, propaganda, atau retorika yang dapat memicu ketegangan diplomatik. Penggunaan media sosial dan platform digital harus memperhatikan norma-norma etika internasional agar pesan yang disampaikan tidak merusak citra negara dan hubungan diplomatik jangka panjang. Etika komunikasi juga mencakup tanggung jawab untuk meminimalkan potensi konflik dan merencanakan pesan dengan hati-hati agar berdampak positif dalam hubungan internasional. Selanjutnya itu keabsahan formal tindakan diplomatik, yang mana penggunaan platform digital untuk
tindakan diplomatik menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan formal dan legalitas tindakan tersebut, terutama dalam hal pengakuan resmi dokumen, perjanjian, atau komunikasi diplomatik yang dilakukan secara elektronik. Belum adanya kerangka hukum internasional yang jelas dan konsisten yang mengatur validitas dari tindakan diplomatik yang dilakukan melalui media digital ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik diplomasi digital. Diplomasi digital juga harus tetap mematuhi protokol diplomatik internasional, termasuk perlindungan hak-hak diplomatik dan pengakuan khusus resmi para diplomat dalam interaksi digital. Adapun pendapat pribadi mengenai diplomasi digital ini, yaitu diplomasi digital itu memang membawa banyak inovasi dan keuntungan seperti komunikasi yang lebih cepat, jangkauannya juga lebih luas, dan keterlibatan publik yang lebih besar dibandingkan dengan diplomasi tradisional. Namun, diplomasi digital itu belum cukup kuat untuk sepenuhnya menggantikan misi diplomasi tradisional, di mana diplomasi tradisional masih sangat penting karena melibatkan interaksi tatap muka yang esensial untuk membangun kepercayaan, negosiasi yang kompleks, serta pemahaman konteks budaya dan politik yang mendalam. Banyaknya studi dan praktik yang menunjukkan bahwa diplomasi digital lebih tepat dipandang sebagai pelengkap yang memperkuat diplomasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Misalnya, diplomasi digital itu dapat mempercepat penyebaran informasi dan memperluas dialog publik, tetapi aspek formal dan protokol diplomatik yang dipegang oleh misi tradisional tetap tidak tergantikan. Bahkan dalam konteks diplomasi digital, diplomat tetap harus menguasai cara berkomunikasi yang efektif dan etis serta menjaga keamanan informasi yang sensitif. Singkatnya, diplomasi digital dan tradisional harus berjalan beriringan dan saling melengkapi agar diplomasi suatu negara bisa lebih adaptif dan juga efektif di era teknologi ini. Transformasi digital memang mengubah praktik diplomasi, tetapi nilai-nilai dasar diplomasi tradisional tetap krusial untuk menjaga hubungan internasional stabil dan terpercaya. Adapun rujukan Adapun rujukan hukum dari diplomasi ini yaitu Vienna Convention 1961 tentang hubungan diplomatik, Vienna Convention 1963 tentang hubungan konsuler, dan juga Tallinn Manual 2.0 on the International Law of Applicable to Cyber Cooperation 2017. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih.